Masih bersama kami di Presisi Pagi, reformasi Dewan Keamanan PBB dan kontroversi hak veto yang hanya dimiliki 5 dari 193 negara anggota PBB kembali menjadi salah satu isu yang diangkat dalam sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Banyak negara menilai komposisi DK PBB tidak cerminkan kondisi dunia saat ini. Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Isu reformasi Dewan Keamanan PBB diangkat dalam sidang tahunan Majelis Umum PBB. The UN needs to adapt and bring new voices and new perspectives. That's why we support reforming and expanding the membership of the UN Security Council. Indonesia juga mendukung reformasi DK PBB. Yang diinginkan Indonesia adalah agar Dewan Keamanan PBB itu merefleksikan situasi dunia saat ini. Sejak berdirinya PBB pada 1945, Dewan Keamanan punya 5 anggota tetap. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan juga Rusia yang memiliki hak veto. Masing-masing adalah negara pemenang Perang Dunia Kedua, tapi anggota PBB saat itu hanya sekitar 50. Sementara secara ekonomi pun dunia saat ini dianggap telah jauh berubah. Anggota G20 itu mayoritas dari negara selatan, dari negara-negara berkembang. Jadi itu sudah harus menurut itu, dan sedangkan itu belum terrefleksi di dalam sistem multilateral architecture. 2 negara yang sering diajukan sebagai calon anggota tetap adalah Jepang dan Jerman. 2 negara berpengaruh dengan ekonomi besar, tapi kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian ada India, negara berpenduduk terbesar di dunia saat ini yang belum merdeka saat PBB terbentuk. Sebelum persidangan Majelis Umum PBB, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kembali menyatakan dukungan Amerika Serikat untuk memperluas keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB. Kali ini Amerika Serikat menyatakan perlunya ditambah 2 anggota Afrika sebagai bagian dari keanggotaan tetap. Tapi dalam usulan Amerika Serikat, negara anggota tetap baru tak diberikan hak veto. And none of the permanent members want to give up their veto power, including us. I'm being honest about that. We don't want to give up our veto power, and we do think if we expand that veto power across the board, it will make the council more dysfunctional. Menurut analis, keanggotaan tetap tanpa hak veto bakal lebih menjadi langkah yang simbolis semata. It is a step in a direction to recognize Africa as an important and growing part of the world, one that deserves some representation. But as for the core, most important power that the 5 original members have, that will still remain with them. Ditambah lagi, prakarsa Amerika Serikat bisa berubah bila terjadi pergantian pemerintahan pada Pilpres November. Security Council reform is a very slow process. And there is no way that this can be negotiated before the end of President Biden's term. Terakhir kali terjadi reformasi signifikan pada Dewan Keamanan PBB adalah pada 1965, saat anggota tidak tetap diperluas dari 6 negara ke 10 negara. Dari markas PBB di New York, Randy Wicaksana, Taris Hirziman, dan tim VOA. Sekitar 870.000 imigran dinaturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat selama tahun fiskal 2023 dan semuanya harus menjalani ujian kewarganegaraan. Bila ujian yang sama diberikan pada warga negara Amerika Serikat kelahiran Amerika Serikat, maka sebagian besar tak akan lulus. Perkembangan ini mencemaskan pengajar dan politisi. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Sebuah ruang kelas di University of South Carolina Beaufort memberikan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa yang semuanya terlahir sebagai warga negara Amerika Serikat. Mereka diminta menjawab serangkaian pertanyaan, mirip pertanyaan ujian naturalisasi yang diberikan kepada warga imigran. Hasilnya dari 30 mahasiswa hanya 7 yang lulus ujian, yang berarti bila saja mereka tak lahir di Amerika, maka mereka gagal menjalani proses naturalisasi. They have no idea how many senators there are in the United States, that every state is equal. And there's 100 senators. They have no idea how many House members there are. Audra adalah salah satu mahasiswa tahun pertama yang gagal dalam ujian dan hanya benar menjawab 3 pertanyaan. It was definitely harder than I thought it was going to be, and like stuff I had to remember from a few years ago. Berapa lama masa jabatan seorang senator? Berapa lama bagi anggota DPR?
siapa senator mewakili negara bagian Anda, dan siapa gubernur negara bagian Anda. Menurut Kevin Dopf, hanya sekitar sepertiga mahasiswa kelahiran Amerika yang bisa menjawab semuanya. And it awakens them, hopefully, that they have some work to do in this area. I don't think we've done a good job in education preparing them for the challenges of the United States democracy. Di North Carolina, yang berbatasan dengan South Carolina, Jameson Broggie adalah seorang marinir AS yang ikut merancang sebuah peraturan daerah mewajibkan pendidikan kewarganegaraan di kampus-kampus negara bagian tersebut. Because we're a country not based on like ethnicity or races, based on certain principles, what that requires is that people have to know those principles. You learn how to be an American. Tapi setelah lolos di Dewan Negara Bagian North Carolina, perda ini mandek di Senat Negara Bagian. Penolakan datang dari sebagian pengajar yang menekankan independensi akademisi. Learning is sort of the one thing that is kind of our lane. We know what works in ways that sometimes someone outside of higher ed may not know. Some want to politicize this. That's also why we don't think it should be in the legislature. University of North Carolina lalu bekerja sama dengan sejumlah universitas lainnya guna membuat kurikulum sendiri yang memberi pengajaran kewarganegaraan. Sementara universitas di sejumlah negara bagian lainnya termasuk Arizona dan Indiana telah memasukkan kewarganegaraan dalam kurikulum mereka dengan formula dan metode pengajaran masing-masing. Survei terbaru oleh sebuah pusat studi di bawah University of Pennsylvania menemukan bahwa sepertiga responden tidak bisa menyebutkan ketiga cabang pemerintahan dalam trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan hanya sekitar 55 hingga 56% yang mengetahui partai mana yang menguasai Senat dan DPR AS. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.